Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun al khadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Ku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Siapakah ia? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Maha benar Allah yang Maha Agung. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah, selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahasanya salat bukan hanya kewajiban, melainkan adalah kebutuhan rohani. Kan tetapi ada yang salat itu enggak membawa bekas dalam dirinya. Yang disebut dengan salatnya itu buruk. Maka pada kesempatan ini yang khatib sampaikan adalah ada beberapa tanda salat yang buruk menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama kata beliau adalah salat yang dikatakan buruk itu adalah salat seperti patukan burung, patukan ayam. Kalau bahasa awaknya cotok-cotok ayam. Salat cepat, mulai dari takbir sampai seterusnya, cepat saja. Enggak ada tumakninanya, enggak ada ketenangan, sehingga salat yang dilakukannya, mana yang bacaan yang dibaca ketika berdiri, mana bacaan yang dibaca ketika ruku dan iktidal, campur saja. Misalnya dari Al-Fatihah, baca ayat, belum selesai ayatnya masih dalam pikiran, kita sudah ruku. Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi langsung. Belum sampai kepala ini sejajar dengan pinggulnya. Sudah subhana rabbiyal azimi wa bihamdis. Kemudian belum selesai juga, langsung sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu.
Itu sholat yang buruk namanya. Maka bacaan-bacaan yang dibaca ketika ruku, ya waktu ruku dibaca. Allahu Akbar. Lurus. Kemudian baru baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Atau bacaan lain. Kemudian selesai itu baru Sami Allahu liman hamidah. Sudah berdiri tegak. Baru Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Selesai itu baru sujud. Bukan Sami Allah man hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Kemudian langsung sujud. Begitu seterusnya. Maka itu yang disebut dengan salatnya salat patuk ayam. Salat patuk burung. Maka apa yang didapatkan daripada itu? Hanya sekedar gitu saja. Enggak ada tumak nina. Kalau masa dulu salat tarawih yang seperti itu. Tapi sekarang mungkin sudah banyak perubahan-perubahan. Yang penting selesai. Maka ini yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah salat seperti patuk ayam. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salat yang hilangnya kekusukan dalam salat itu atau tidak menghadirkan Allah dalam salatnya. Tidak tahu apa yang dibacanya dalam sholat itu. Artinya mulutnya ngomong, hatinya entah kemana. Pikirannya entah kemana. Allahu Akbar. Kemudian datang pikiran ini, pikiran itu. Bisa saja. Yang fisiknya memang berdiri di tempat sajadah. Tapi pikirannya ada yang di pasar, ada yang di sawah, ada yang di ladang, dan segala macamnya. Tidak menghadirkan bacaan sholat itu dalam hatinya. Maka sholat seperti ini disebut sholat yang tidak khusyuk. Pada sesungguhnya dalam Al-Quran tadi disebutkan bahwasanya beruntunglah orang-orang mukmin. Aflaha kalimatnya. Kalau kalimat aflaha itu untungnya bukan hanya akhirat saja, tapi dunia. Beda dengan faizun. Kalau kalimat faizun atau faizin itu untungnya dunia. Kalau aflaha untungnya dalam tafsir kita baca untung dunia dan juga untung akhirat. Orang yang benar, yang khusyuk dalam sholatnya. Walaupun khusyuk dalam pengertian syariatnya saja dulu, menghadirkan sholat itu, bacaan sholat itu dalam hati kita. Kalau secara hakikatnya memang khusyuk itu Allah yang kasih. Tetapi kita berusaha. Bagaimana bacaan sholat yang kita baca itu bisa kita dengar oleh telinga kita. Bisa kita hayati dengan hati kita. Bukan sholat tapi pikiran kemana-mana. Memang seperti itu kalau sholat. Sebelum sholat kadang gak terpikir. Tapi dalam sholat barang yang hilang sekalipun akan ketemu. Karena bisikan. Nah, bisikan-bisikan seperti itu kalau kita ikuti terus, maka kita akan lalai daripadanya. Tidak sadar akan apa yang kita baca. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah. Maka penting kita perbaiki setiap bacaan sholat. Maka sebelum sholat kita istighfar. Istighfar dulu, istighfar. Kemudian baru nanti diajak lagi oleh bisikan-bisikan setan itu, kita kembali lagi.
Memang terus setan akan membisikkan. Kita kembalikan lagi. Masyarul muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, solat yang dikatakan buruk itu adalah solat itu menjadi beban, bukan menjadi kebutuhan. Kalau dia jadi beban, maka berat melakukannya. Sehingga akhirnya apa? Solat kapan ada waktu. Padahal ketika dipanggil oleh muazin kalimat Allah, Allahu Akbar, itu menandakan waktu sudah masuk. Sedangkan pada waktu itu kita nggak ada kesibukan yang lebih. Kita masih sedang bermain-main, sedang kosong. Oh, waktu sholat panjang, lama lagi waktu sholat, apalagi sholat isya, panjang waktunya. Ditunda. Akhirnya hampir habis waktu itu, kita baru sholat. Kalau kita kembali kepada kisahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu walaupun sholatnya tidak seperti kita, tapi beliau sholat. Nabi Sulaiman pernah memandikan kuda sore sampai matahari hampir terbenam. Kemudian nggak sadar beliau waktu matahari sudah terbenam. Maka beliau baru sadar ternyata beliau belum sholat, belum beribadah. Lalu beliau menyesal. Penyesalan itu beliau tebus dengan menjual semua kuda-kuda. Kudanya dijual semuanya. Kemudian disedekahkan. Karena harta ini yang menyebabkan saya lalai. Karena harta ini yang menyebabkan saya lupa. Sehingga dia jual. Kemudian habis semua harta. Miskin Nabi Sulaiman. Baru kemudian Allah datangkan dengan ditundukkan angin kepada Nabi Sulaiman. Baru berdatangan rezeki-rezeki pada Nabi Sulaiman. Tetapi tetap Nabi Sulaiman dihukum. Apa hukuman kepada Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman dihukum dengan tangannya tidak bisa bergerak. Kalau sekarang namanya stroke. Melalaikan sholat. Stroke Nabi Sulaiman. Nah, kalau kita kembali kepada surah Al-Ma'un, ayat yang keempat dan kelima itu, barangkali sudah sering kita dengar. Fawailul lil musallin. Neraka atau ratapan atau kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Siapa ke dia? Allazina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai dalam sholatnya. Dalam pengertian di sini adalah tidak sholat dalam waktu. Sudah habis, sering menunda waktu sholat. Padahal waktu ada tadi, tapi tidak dilaksanakan. Maka seperti ini termasuk orang yang celaka, orang yang rugi. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga yang disebut dengan salatnya buruk. Sehingga ketika sudah masanya waktu salat akan habis, kita baru salat, maka salatnya mana yang akan selesai saja. Artinya salat yang dilakukannya hanya menggugurkan kewajiban saja. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, salat yang dikatakan buruk itu adalah salat yang tidak membekas dalam dirinya. Artinya dia salat tapi nggak ada implementasi bahasa sekarangnya. Nggak ada prakteknya dalam kehidupan. Dia sholat, mulutnya baswawaknya keleperan jo, menyinggung hati orang. Dia sholat, tangannya menzalimi orang.
Dia sholat sampai pikirannya. Kalau sekarang kejahatan bukan hanya secara langsung. Bisa saja kejahatan sekarang secara online. Dengan tangan. Dia tulis kalimat-kalimat yang tidak baik di media sosial. Akan menyinggung orang lain. Akan tersakiti orang lain. Maka ini termasuk orang-orang yang tidak ada implementasi sholat dalam kehidupannya. Pada sesungguhnya Allah sudah menyampaikan, wa aqimus sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tetapi banyak yang sholat, tetapi belum merubah karakternya, perbuatan keji masih, perbuatan mungkar masih, sehingga orang yang tidak sholat mengatakan, oh kalau kamu sholat seperti itu lebih baik dia sama saja dengan saya, nggak sholat wajar, padahal sesungguhnya dia berdosa. Kita yang sholat tentu tidak mau akan terhabisi dengan perbuatan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah sholat yang dikatakan buruk adalah sholat yang itu sholat yang tidak beradab. Kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, disebutkan di sana, sholat yang tidak beradab itu adalah sholat yang matanya melotot ke sana, melotot ke sini. Ada orang lewat, lihat. Ada orang di depan, lihat. Ada bacaan baju orang, lihat. Maka dianjurkan bagi kita mau sholat, usahakan jangan ada baju yang ada mereknya di belakang. Nanti dibaca oleh orang di belakang. Di belakang itu lagi. Jangan ada merek di belakang, nanti dibaca. Terus kalau ada di depan sejadahnya, usahakan juga yang tidak ada mereknya. Kalau ada mereknya baca. Pikiran kita seperti itu. Maka ini sholat yang tidak beradab namanya. Tidak melihat ke tempat sujud. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan adalah sholat yang baik, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya sholat itu adalah kebutuhan, buktinya sholat itu merubah perilaku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan juga khatib yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa